Kita telah dilahirkan di negeri Bukit Batabuah, kita minum dari air negeri Bukit Batabuah, kita pun hidup dari hasil buminya tanah negeri Bukit Batabuah. Mari kita balas semua itu dan kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel YouTube Palantara Mudo di mana saja Anda berada, kali ini kita akan melakukan wawancara dengan Wali Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, di mana beliau ini adalah anak muda yang masih kuliah, yang terpilih menjadi wali negari, penuh dengan bermacam ide, pikiran dan gagasan.
Dan ini menarik bahwa pada saat ini di Kabupaten Agam banyak anak-anak muda yang terpilih menjadi wali nagari, dan ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Dan kita sudah berada di kantor wali nagari Bukit Batabuh, Kecamatan Canduang. Dan mari kita saksikan bersama-sama, mungkin saja dari pembicaraan ini ada sesuatu hal yang menginspirasi kita semua dari ide dan gagasan yang disampaikan oleh wali nagari Bukit Batabuh yang mungkin saja bermanfaat dan dapat diambil sebagai sebuah pelajaran bagi nagari-nagari lainnya. Dan mari kita saksikan. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Palantara Mudo, di mana saja Anda berada, sebagaimana yang sudah kita hantarkan tadi bahwa kita akan melakukan wawancara dengan wali nagari Bukit Batabuh, Inya Firdaus. Beliau adalah termasuk salah satu wali nagari termuda di Kabupaten Agam yang masih dalam proses penyelesaian pendidikan di S1-nya. Dan hal ini adalah sesuatu menarik bagi kita bersama, bahwa anak-anak muda mulai terpanggil untuk mengabdi ke nagari. Dan tentu kita melihat sejauh mana kesiapan anak-anak muda yang di tengah ketidakpercayaan dalam tanda petik sebagian yang tua-tua untuk memimpin nagari, memimpin kabupaten, memimpin provinsi dan seterusnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika baru dilantik dihadapkan dengan sebuah persoalan besar hari ini, yaitu COVID-19, virus corona. Dan karena itulah kita mengambil topik pembicaraan hari ini, yang muda di tengah badai. Baik, selamat siang Nyak Wali. Siang Ustaz. Selamat bertemu. Siap. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik ya, barangkali kita langsung saja pada ini. Sebelumnya ada pepatah menyebutkan tak tahu karena tak kenal. Tak kenal karena tak bertaaruf. Nah, karena itu mungkin di awal ini supaya netizen Palantara Mudo mengenal sosok Inya Firdaus, mungkin di awal pembicaraan ini kita persilahkan untuk memperkenalkan diri, latar belakang pendidikan, kemudian aktivitas berorganisasi dan seterusnya. Oh ya Ustaz, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama, itu nama diberikan orang tua sampai sekarang belum bertukar Ustaz. Belum ditukar lagi. Itu Firdaus. Nah, itu nama. Saya lahir di nagari ini, Nagari Bukit Batabuh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Seterusnya, kalau untuk tanggal lahirnya itu tanggal cantik 02/02/1992. Dan saya pun juga anak kedua. Walaupun anak pertama orang tua atau kakak saya itu sudah lebih dulu menemui Tuhannya, menemui ajal beliau. Dan sekarang saya tinggal berdua. Itu ada seadik yang perempuan dan sudah berkeluarga, dan sudah punya saya 2 keponakan. Dan sekarang kalau dari pendidikan, saya sekarang lagi menyelesaikan pendidikan sarjana di YIN Bukit Tinggi. YIN Bukit Tinggi. Dan saya sekolah SD-nya dulu itu di sekolah SD 40. Sekolah 40 Batang Silasiah, Kecamatan Canduang. Dan habis di situ saya melanjutkan ke MTI Canduang. MTI Canduang itu belum cukup 1 tahun, saya pindah ke Tarbiyah Pasia. Di Tarbiyah Pasia itu sampai kelas 4 saya berhenti sekolah 1 tahun. Nah, saya pergi merantau. Itu pertama kali saya merantau itu ke Selok Selatan, dekat kantor wali bupati sekarang. Gitu. Habis itu saya merantau ke Medan, dari Medan terus ke Batam, Pekanbaru, dan nyampe di sana bertemu dengan mama, lalu disuruh untuk sekolah lagi.
Dan saya diminta disuruh pilih sekolah di kampung atau sekolah di Riau, di Pekanbaru gitu kan. Nah, jadi pas proses di kampung itu entah pikiran apa, jadinya saya pindah sekolah itu ke MTI Bulaan Kamba. Nah, yang sekarang menjadi itu kalau dulu itu Al Irsyad yang di Bulaan Kamba Kupang Putih. Habis itu saya pun juga pindah lagi sekolah. Pindahnya ke sekolah Ashabul Yamin di Lasi, ya. Dan di sana saya menamatkan SMA-nya untuk SMA, cuman itu masih pesantren. Ya. Habis itu saya pun menganggur tidak langsung untuk kuliah. Yang pertama karena ekonomi juga. Saya memilih untuk bekerja. Alhamdulillah saya diterima oleh perusahaan PT Afitur yang pemiliknya adalah Syarul Gunawan. Kebetulan beliau membuka cabang untuk Sumatera Barat, dan di sana karena dari sekolah dulu kita aktif di PI Pelajar Islam Indonesia. Kebetulan beberapa senior yang saya hubungi juga ada yang bergabung di PT Afitur ini. Nah, dengan melewati beliau lalu saya disuruh untuk melamar pekerjaan di sana, dan alhamdulillah saya diterima. Dan pada tahun 2014 baru kembali saya bertemu dengan ya abang-abang lah, cuman karena lebih tua. Dia bilang walaupun gaji hari ini sangat begitu besar dibandingkan hari teman-teman yang tamat SMA di awal itu ada gajinya 800. Kalau kita ya jauh 3 kali 4 kali lipat dari itu gitu kan di sana. Cuma walaupun gaji besar itu tidak menjamin kita. Pendidikan lebih menjamin. Sehingga dengan sedikit kalimat itu mengubah mindset saya kembali, bahwasanya pendidikan ini sangat penting. Sampai saya berpikir seperti ini untuk motivasi untuk kuliah lagi. Dengan wawasan organisasi saya yang tingkatnya SMA dan juga pendidikan yang cuma SMA, pengalaman serta wawasan saya yang masih di tingkat SMA itu sudah bisa saya berbuat seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan saya memiliki wawasan, keilmuan dan pendidikan lebih dari ini, dan secara logikanya itu pasti kita akan mendapatkan hal juga lebih. Sehingga saya memutuskan 2014 itu untuk mengambil kuliah di IAIN Bukit Tinggi. Itu 2014 akhir. Sampai hari ini akan diselesaikan, sudah masuk di tingkat akhir. Dan itu untuk pendidikan. Kalau organisasi, pertama sekali saya dulu aktif itu di PI tadi. Saya aktif di Pelajar Islam Indonesia semenjak kelas 2 SMP. Kalau tingkatannya SMA dia di Aliyah itu, di Senamiyah. Dan selesai dari sana di perkuliahan, saya pun juga aktif di beberapa organisasi. Pertama kali saya mengenal organisasi yang ada di kampus itu ada Al-Isqon, yaitu Pers Mahasiswa IAIN Bukit Tinggi. Di sana saya mencoba untuk menggali potensi diri saya dalam menulis dan lain-lainnya. Habis itu kita ikut di Dema Fakultas IAIN Bukit Tinggi dan sampai di Dema Institut IAIN Bukit Tinggi. Dan untuk organisasi sampai pada tahun 2017 itu saya ikut di Presma atau Presiden Mahasiswa Sumatera Barat. Itu kita musdahnya di Sejunjung dulu. Itu untuk organisasi yang internal kampus yang saya ikuti di IAIN Bukit Tinggi. Dan di luar sana saya juga ikut aktif di organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di kota Bukit Tinggi. Di sana saya berproses mulai dari kader biasa sampai menjadi pengurus komisariat, dan juga saya terpilih sebagai direktur lembaga dakwah mahasiswa Islam Kota Bukit Tinggi. Dan dengan proses pada tahun 2019 kemarin itu ada yang mendorong, karena di dalam mapping saya itu saya buat pada tahun 2019 itu saya akan terjun di dunia politik. Sedangkan HMI itu sangat boleh itu karena sifatnya adalah independen. Itu siapapun yang terjun di dunia politik praktis, berarti dia memutuskan untuk tidak ikut lagi di pengkaderan HMI.
langsung status saya menjadi Kahmi, yaitu Kahmi termuda di Bukit Tinggi hari itu. Dengan proses itu saya mengikuti beberapa ya, kegiatan-kegiatan di dalam partai politik, yaitu saya memilih Partai Berkarya. Karena dalam pandangan saya hari itu, Partai Berkarya bisa besar di Kabupaten Agam ini karena sosok-sosok yang berada di dalam partai itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Dan begitu juga untuk di dapil saya di dapil 4 ini itu punya potensi, sehingga kemarin itu pun Berkarya pun kalah dengan kursi nomor 9 itu tidak sampai dengan 100 suara gitu. Jadi itu saya ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Agam pada tahun 2019 kemarin. Itu saya mendapatkan nomor 1 juga di partai karena juga menjadi ketua partai waktu itu. Dan alhamdulillah belum takdir kita untuk di situ, Tuhan berkehendak lain sehingga kita tidak terpilih. Namun di sana saya memutuskan untuk kembali menyelesaikan pendidikan. Dan dalam planning itu saya ingin habis ini akan melanjutkan S2, mungkin bukan di Sumatera Barat, itu akan keluar. Namun karena berdekatan waktunya dengan Pilwana pemilihan wali negari Bukit Batabuah, waktu itu di dusun. Di dusun itu kami berkumpul niniak mama, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda. Siapa yang akan kita utus dari dusun kita untuk tingkat jorong. Jadi musyawarah jorong nanti baru ke calon ke nagari gitu. Malam itu ada beberapa pemuda dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang diajukan dan termasuk saya sendiri. Saya sendiri pun juga menolak pada awalnya karena ada yang lebih pantas dari saya pada hari itu gitu. Dari segi pendidikan sudah ada yang lebih pantas, dari segi pengalaman mungkin sudah ada yang lebih hebat atau lebih berluas wawasan dari saya. Sehingga saya serahkan dulu, silahkan yang lain dulu gitu. Sehingga akhir cerita itu tetap bola ini dilempar kembali gitu kan, bola ini dilempar kembali. Sehingga gini, kalau memang ingin mengabdi ke nagari, kenapa tidak mau untuk maju di Pilwana ini? Kenapa untuk anggota DPRD mau? Kalau kita mau mengabdi ke nagari, itu tidak harus menjadi anggota dewan atau wali nagari atau apa. Dicalonkan untuk jadi ketua pemuda saja kita harus mau gitu. Itu bukti kita. Dengan demikian saya memilih dan memutuskan, siap, saya akan ikuti Pilwana Nagari Bukit Batabuah. Namun karena kekurangan pada diri saya sendiri, baik itu dari wawasan, umur yang masih dikatakan ya muda, itu saya butuh bimbingan ke depannya. Dan bimbingan ini bukan hanya sampai saya pada tanggal 25 itu, artinya pada hari pemilihan. Tetapi jika saya terpilih, maka waktu 6 tahun itu sama-sama kita kawal pemerintah Nagari Bukit Batabuah. Karena saya tidak akan sesempurna yang dibayangkan gitu. Jadi alhamdulillah berikuti proses, semuanya selesai dan ditetapkan sebagai calon, dan hari itu saya mendapatkan nomor 2. Saya mendapatkan nomor 2, kami maju itu ada 4. Dari Jorong Batang Silasiah itu kami berdua. Kami ada 2 orang. Karena kalau hitungan politik di atas kertasnya pasti sudah kalah gitu kan. Namun karena takdir Tuhan itu berbeda dan sejarah kembali mencatat bahwasanya ini juga sudah pernah terjadi pada Pilwana satu periode sebelum itu. Juga Batang Silasiah itu punya 2 calon, dan Jorong Kubang 2 Koto Panjang tidak ada calon, Batabuah Koto Baru ada 1, di Gobah, Jorong Gobah itu ada 1. Dan pada akhir cerita, alhamdulillah kita mendapatkan suara yang terbanyak pada hari itu. Doa amanah itu diberikan dan kita dilantik oleh Bupati dan melaksanakan sertijab di Nagari Bukit Batabuah. Nah, dan alhamdulillah itu seperti yang Ustadz sampaikan tadi, di perjalanan awal, di langkah awal kita sudah dihadapkan dengan boleh kita katakan persoalan dunia hari ini. Kita dihadapkan dengan persoalan dunia, dan itu pun negara kita Republik Indonesia pun juga kena imbas dari ini, baik itu dari imbas ekonomi dan lainnya gitu. Namun semua itu tidak akan menyurutkan semangat kita. Memang dari awal pun kita sudah berkomitmen pada diri kita untuk mengabdikan diri di sini gitu. Mungkin itu Ustadz untuk sekedar perkenalan, cukup panjang juga. Ini menarik. Firdaus itu
anak muda yang banyak potensi, talentanya cukup banyak. Apa yang sebetulnya mendorong mau mengambil eh, pengabdian jadi wali nagari? Sebetulnya kan bisa jadi ketua partai di Kabupaten Agam. Iya, iya. Apa yang mendorong? Satu, mendorong mau mengabdi menjadi wali nagari. Kemudian yang kedua pertanyaan adalah, apa yang nampak di Bukit Batabuh ini yang harus dibenahi atau mungkin yang harus diperbuat oleh seorang Firdaus yang sudah terpilih menjadi wali nagari ini? Iya, iya. Baik Ustadz, terima kasih. Yang pertama itu yang mendorong saya untuk maju di Pilwana ini, alasannya cuman sederhana, yaitu saya ingin mengabdi ke negari ini. Karena gini, saya dilahirkan di buminya Bukit Batabuh. Lalu saya hidup dengan hasil yang ada di bumi Bukit Batabuh. Kita minum dari air yang dikeluarkan oleh negeri Bukit Batabuh. Dan kalau bukan sekarang kita mengabdi, kapan lagi? Kalau kita kembali kepada melihatnya dari kacamata agama, umur itu tidak ada yang bisa menentukan. Selagi kita bisa, tidak ada salah kita untuk mencobanya. Itu yang pertama. Yang keduanya, di sini mungkin ya kebanyakan itu banyak untuk mengabdi ke nagari itu selesai pensiun ini dan itunya gitu kan. Tapi saya berpikir, apakah saya juga akan bisa mendapatkan pensiun seperti itu? Itu kan belum tentu. Apalagi pada awalnya waktu kuliah itu saya sampaikan kepada orang tua bahwasanya hari itu saya dikasih uang 150.000 untuk mendaftar ke Bukit Tinggi, dan saya katakan dengan uang ini saya akan tamat. Satu, yang kedua, selesai dari itu yang saya sampaikan, saya tidak akan menjadi PNS. Ini saya mau untuk kuliah kembali, tapi saya tidak akan menjadi PNS. Itu keputusan yang sudah saya ambil gitu. Tapi kalau untuk kuliah saya akan laksanakan. Sehingga bisa jadi saya tidak akan mengecap yang namanya pensiunan tadi gitu. Nah, berarti makanya harus dari sekarang saya berbuat, dari sekarang saya harus mengabdi ke negari ini. Dan juga saya akan berpikir, setelah kita berkeluarga nanti itu kita akan disibukkan dengan urusan rumah tangga, disibukkan dengan pendidikan anak dan lainnya gitu. Maka waktu kita memikirkan negari itu tidak bisa kita katakan 100%. Hari ini saja walaupun saya lagi bebas hari ini, itu bukan saya katakan saya mengabdi ke negari ini 100% itu. Karena tidak akan mungkin, karena ada hal lain yang harus kita pikirkan. Apalagi kita sudah memikirkan hal lain di sini yang lebih penting gitu. Makanya di sana saya memilih mulai mengabdi itu dari sekarang gitu. Dan selain dari itu, saya melihat potensi yang ada di negari Bukit Batabuh hari ini sangat besar. Baik itu dari SDA maupun dari SDM-nya. Sumber daya alam negari Bukit Batabuh itu sangat luar biasa. Dan juga SDM, sumber daya manusia negari Bukit Batabuh ini luar biasa, Ustaz. Itu kami memiliki beberapa profesor yang ada di negeri Bukit Batabuh ini. Dan juga beberapa doktor dan beberapa tokoh-tokoh kita, baik itu yang terjun di dunia politik, yang di dunia pendidikan tadi, begitu juga dengan dunia wirausaha gitu. Jadi melihat potensi ini, saya memiliki sebuah impian untuk negeri Bukit Batabuh. Apabila ini dikemas, apabila ini kita mampu untuk menjaring semuanya, ini akan menjadi sebuah potensi besar untuk memajukan negeri gitu. Dengan hal itulah alasan saya untuk mau terjun pada hari ini. Memang sudah dirintis oleh wali nagari sebelum saya, dan itu sudah berbuat banyak tentang nagari ini gitu. Bahkan kalau yang sebelum saya itu ada Ustadz Mas Diwar yang sebagai wali nagari pun juga sudah banyak yang dibuat di negari Bukit Batabuh ini. Dan sebelumnya ada M. Nasir dan juga sudah banyak berbuat, bahkan dia pun juga mengabdi dari usia seperti saya ini gitu.
dan sebelumnya juga ada Nyak Bakhtiar Sutanagari yang sudah mengabdi ke Nagari Bukit Batabuah. Sudah banyak yang beliau buat. Namun pada hari ini mungkin ada sebuah seni baru yang perlu kita buat di Nagari Bukit Batabuah ini. Yang pertama, kultur masyarakat Nagari Bukit Batabuah ini sangat unik, Ustaz. Gitu. Yang kedua, geografinya Nagari Bukit Batabuah ini sangat unik. Dan saya punya impian bahwa Nagari Bukit Batabuah atau Kecamatan Canduang itu akan menjadi sebuah pusat ekonomi baru di Kabupaten Agam nantinya. Nah, mungkin ini itu yang mendorong saya untuk mau terjun dan mengabdi kepada nagari ini dari usia muda ini, gitu, Ustaz. Apa yang nampak bagi Nyawali persoalan Bukit Batabuah ini? Persoalan yang ada di Nagari Bukit Batabuah, kalau saya amati mulai saya itu aktif di nagari itu semenjak tahun 2013. Dari 2013 itu saya mencoba untuk mengabdikan diri sampai kemarin dan sampai hari ini, gitu kan. Jadi saya perhatikan yang pertama persoalan itu karena sebuah kalau dari masyarakatnya itu ada sebuah ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan itu bukan hanya Bukit Batabuah kalau kita lihat. Bahkan secara nasional hari ini masyarakat Republik Indonesia itu bisa dikatakan ada yang tidak percaya kepada pemerintahnya sendiri. Begitu juga Nagari Bukit Batabuah, walaupun sudah banyak yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelum saya di situ. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena ya masyarakat kita ya mereka menilai itu sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka dengar. Tetapi apa yang ada di dalam ini mereka tidak tahu secara utuh, gitu. Maka hari ini sehingga saya membuat dalam sebuah visi itu kita harus transparan kepada masyarakat. Transparan kepada masyarakat supaya apa? Supaya kembali sebuah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari, maka disitulah akan terbangun sebuah sinergisitas yang luar biasa antara pemerintah dan nagari atau dengan masyarakat nagari itu sendiri. Karena ini sangat perlu. Karena yang punya nagari itu bukan wali nagari, gitu. Nah, yang punya wali nagari adalah masyarakat Nagari Bukit Batabuah. Berarti yang akan membangun adalah masyarakat itu sendiri, gitu. Kalau masyarakat itu sendiri yang akan membangun, berarti dia yang harus berbuat untuk negerinya. Jadi persoalan cuma itu kalau saya lihat di nagari ini. Dan juga mungkin dari persoalan lain ada persoalan ekonomi, persoalan sosial di masyarakat kita yang perlu kembali atau harus kita rangsang kembali, gitu. Harus kita rangsang supaya ya kegiatan-kegiatan sosial nagari itu berjalan. Begitu juga dengan persoalan ekonomi. Seperti tadi saya sampaikan, Nagari Bukit Batabuah itu punya ikon salah satunya yaitu view-nya. Memandang Nagari Bukit Batabuah ini sangat luar biasa saya lihat. Di sini kita punya yang namanya itu Tabek Gadang. Itu puncak yang ketinggiannya itu 1.400 dari permukaan laut. Dan di sana ada sebuah kolam besar yang kemanfaatannya dulu itu adalah untuk air resapan bagi Ampe-Angke Canduang. Apabila air di Tabek Gadang itu kosong, maka sumur dan sawah-sawah yang berada di Ampe-Angke Canduang itu pun juga akan kering, gitu. Jadi sehingga namun selama ini kurang termanfaatkan. Maka hari ini saya lihat salah satu potensi di sana itu bisa dijadikan sebagai objek wisata. Selain daripada view, Nagari Bukit Batabuah juga punya 7 air terjun. Dan 7 air terjun ini belum satu pun yang terjamah, Ustaz. Masih natural, masih alami banget. Alami banget, gitu kan. Dan semuanya belum ada yang tersentuh. Dan hari ini bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada di Nagari Bukit Batabuah menjadi sebuah ikonnya untuk ekonomi masyarakat kita nantinya, gitu. Karena dengan adanya nanti kalau kita jadikan sebagai tempat pariwisata dan lainnya, itu akan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Sehingga selesai RPJM Nagari ini, itu saya akan membuat sebuah master plan pembangunan Nagari Bukit Batabuah
6 tahun ke depan. Kalau bisa itu akan saya buatkan sampai 25 tahun ke depannya. Sehingga wali nagari setelah saya nanti Tinggal melanjutkan. tinggal melanjutkan, sudah ada rel dan yang akan diteruskan gitu. Artinya karena saya menganalogikan membangun nagari itu sama kita membuat sebuah masjid. Artinya kita harus bangun pondasi dulu. Selesai pondasi, setelah kita bikin bagaimana bentuk skemanya, lalu kita bisa bangun. Dari mana kita bangun dulu? Apakah kita akan membangun WC-nya dulu, tempat wudhunya dulu, atau kita akan bangun satu ruangan dulu, atau bagaimana gitu kan? Itu kan bisa. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus kita buat dan seluruhnya harus terukur. Artinya ada sebuah target-target yang harus kita buat dalam pembangunan dari tahun ke tahun. Kalau misalkan kita berpikir, contoh dalam pembangunan, kalau kita lihat sudah rusak baru kita pikirkan, berarti kita membangunnya sama tidak punya target gitu. Tapi hari ini bagaimana? Ketika kita membangun, kita bisa hitung. Kita bisa hitung ini ketahanannya sampai sekian. Berarti ketahanan sampai segitu kita harus bangun lagi. Jadi di dalam pembangunan kita butuh yang namanya uang. Nah, ini dari mana harus kita dapatkan? Nah, gitu. Ini menarik. Dari visi seorang anak muda, nagari ini kan masyarakat kita rata-rata homogen, Yes. tapi menjadi heterogen dari cara berpikir. Ya. Jadi kalau kita klasifikasi, ada yang tua, ada yang middle, Yes. dan ada yang muda. Ya. Bukit Batabuh ini penduduknya lebih dari 10.000. Ya. Banyak. Wilayahnya luas. Ya. 11,25 km Ya. persegi. Dan hambatan selama ini melakukan inovasi di nagari itu adalah hambatan dari yang tua-tua. Karena masih terbawa dengan nostalgia lama. Ya. Nagari masa dulu. Bukan bagaimana nagari yang nilai-nilainya masih hidup tapi dalam konteks kekinian. Ya. Bagaimana seorang Wali Firdaus yang sangat muda, kalau ditambah dengan persoalan apa namanya nih, alun makan adek lah kata orang. Belum makan adat. Bagaimana mengatasi itu? Bagaimana strategi dari seorang wali muda ini mengkomunikasikannya ke masyarakat, ke stakeholder yang ada ini? Yang pertama sekali itu kita harus meyakinkan, kan itu pertanyaannya, San. Jadi dalam meyakinkan, yang sangat penting itu adalah sebuah konsep yang harus kita siapkan. Bagaimana kita membangun sebuah konsep, mendesainnya, dan kita menyampaikan dengan bahasa beliau. Kalau kita berbicara dengan Niniak Mama, kita harus menyampaikan dengan bahasa Niniak Mama. Ketika saya berbicara atau bercerita dengan pemuda, saya akan bercerita bagaimana gayanya pemuda itu gitu. Dan ketika saya berbicara dengan stakeholder akademis atau yang di bidang-bidang intelektualnya, kita pun juga harus berbicara dengan bahasa mereka gitu. Dengan bahasa-bahasa beliau itu pasti akan mudah untuk diterima dan diserap. Jadi saya memakai strateginya itu agar seluruh program kita itu bisa diterima. Konsep-konsep yang kita tawarkan itu diterima. Karena kalau di Minangkabau, kalau kita masuk ke kandang harimau mengaum gitu. Kalau kita itu masuk ke kandangnya kambing, membebek gitu. Jadi artinya apa? Menyesuaikan. Bagaimana kita menyesuaikan gitu. Dan selain dari itu, yang sangat harus saya siapkan, saya sangat bekerja keras untuk menggali ilmu, mempelajari bagaimana adat kita. Itu untuk apa? Untuk kita berbicara dengan Niniak Mama gitu. Lalu bagaimana dengan tokoh agama? Saya pun terus belajar, walaupun tadi saya bersekolah memang dari 4 pesantren yang ada, tetapi itu masih kurang. Masih jauh dari yang namanya kesempurnaan itu gitu. Namun saya terus belajar menggali tentang agama itu, bagaimana nanti selain untuk diri kita, bagaimana nanti kita akan bercerita dengan tokoh-tokoh ulama kita gitu. Karena kalau kita sudah sama,
itu mudah untuk bertemunya gitu. Nah, semangat kembali ke nagari itu adalah bagaimana membuat nagari itu sejahtera. Ya, Tingkat partisipasi masyarakat di dalam membangun dirinya itu tinggi. ya, Bagaimana pandangan seorang Nyai Wali Firdaus tentang raskin, tentang bantuan-bantuan yang bersifat charity? Beras raskin itu kan sebetulnya kalau sekarang sebut apa? Beras renstra, beras apa itu yang disebut sekarang? sekarang sudah tukar dengan e-warung sekarang. E-warung gitu. Ya, Itu kan ada akar yang tercerabut dari budaya kita Minangkabau. ya, Ke tingkat kepedulian mamak kepada kemanakan atau kepedulian orang kampung terhadap bensananya sendiri. betul Zat. Nah, mungkin tidak di tangan diri Firdaus ini orang Bukit Batabuh tidak akan menerima itu lagi. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu bahwasanya memang tadi saya sampaikan bahwasanya kita menyusun program itu harus terukur. Maka hari ini pada bulan yang ketiga ini saya masih juga dalam merintis. Yang pertama ini pun sudah menjadi sebuah problem sekarang ini, Ustaz. Bantuan beras yang datang dari kabupaten kemarin itu pun juga menjadi polemik di tengah masyarakat, karena kalau kita kembali ke sana berarti kita berbicara tentang sebuah data. Artinya statistik atau data masyarakat Bukit Batabuh yang menerima bantuan sebelumnya itu adalah yang masuk dalam data DTKS. Data DTKS itu sudah ditentukan yang dipakai 3 tahun sebelum saya menjadi wali nagari. Bahkan ada yang sudah meninggal, ada ekonomi yang sudah bagus. Namun dengan persoalan-persoalan demikian, saya kemarin itu sebelum COVID ini sudah ke Lubuk Basung menemui dinas sosial untuk meminta agar kita melaksanakan pendataan ulang. Dan ini kita harus mendata yang real gitu. Kenapa? Karena saya punya sebuah impian nagari ini, bagaimana nagari ini sejahtera. Kalau nagari ini sejahtera berarti masyarakatnya akan juga ikut sejahtera gitu. Jadi kalau misalkan pada masa waktu saya menerima jabatan wali nagari, saya punya kakak miskin itu 569 kakak, bagaimana ini tidak bertambah gitu. Walaupun mungkin tidak jumlahnya 0, tetapi tidak bertambah lagi gitu. Harus berkurang. Di situ salah satu kalau memang ada kemajuan di prode sekarang ini gitu. Itu sebuah target saya juga itu, Ustaz. Dan kembali dengan pertanyaan Ustadz tadi, apakah di Nyai Wali Firdaus hari ini apakah masih akan mengizinkan itu? Kalau saya punya program, ya kita sangat berharap Nagari Bukit Batabuh kalau bisa kita terlepas dari itu gitu. Artinya ketika kita terlepas berarti kita tidak lagi punya kakak miskin. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya memanfaatkan kembali sumber daya alam yang ada. Bagaimana nanti kita memanfaatkan sumber daya manusia kita yang ada. Karena di sini pun saya juga membentuk sebuah yang namanya staf ahli Nagari Bukit Batabuh. Jadi di sini ada staf ahli wali nagari, karena saya tidak akan mampu untuk memikirkan semua itu sendiri gitu. Maka di sini ada 3. Yang pertama yaitu Bapak Erigas Eka Putra, ada Pak Romeo Rizal Panjalam, dan juga ada Profesor Dedi. Di Profesor Dedi itu di bidang pendidikan, dan di bidang ekonomi itu ada Pak Romeo Rizal Panjalam, yang beliau ini adalah seorang lulusan sarjana Amerika di bidang ekonomi, dan terakhir jabatan beliau itu sebagai ketua Bank BNI kalau saya nggak salah. BI. Dan itu ada Pak Erigas sebagai dekan di UNAN. Dan beliau ini dia artinya tempat bertanya saya yang pertama dulu di bidang-bidang itu gitu. Selain bukan saya menyampingkan yang lain, tidak. Yang lain pun saya tetap belajar kepada yang lain. Namun di sini karena harus ada, karena saya tidak akan bisa memikirkan itu sendiri gitu. Sehingga dengan itulah kita harus membentuk konsep-konsep tadi semuanya gitu. Dan kembali hari ini target saya hari ini
di masa periode yang diberikan jangka waktu 6 tahun ini, bagaimana Negari Bukit Batabuah itu memiliki PAD yang seimbang dengan dana desa yang diturunkan oleh negara hari ini. Kenapa? Karena pada pemerintahan Bapak Jokowi hari ini sudah masuk 2 periode, ini kan baru ada dana desa itu semenjak masa beliau. Ketika beliau nanti tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia ini, bisa jadi ini juga akan bertukar. Tidak tahu apakah kita akan kembali kepada konsep awal sebelum beliau atau ada konsep baru atau tetap. Andai kan nanti ada konsep baru yang akan lahir di pemimpin negara kita yang baru nanti, sehingga dana desa itu dihapuskan dan kita kembali seperti masa sebelum ini, apapun yang harus dibangun kita harus bikin proposal dulu ini itu gitu kan. Sehingga dengan hari ini dimanjakan seluruh pemerintah atau wali-wali nagari itu dimanjakan oleh dana desa. Andaikan dana desa ini dihapus, maka wali nagari, seluruh stakeholder nagari membangun nagari akan kewalahan karena sudah terbiasa. Bagaimana saya menyiapkan hal ini untuk wali nagari setelah saya nanti, yaitunya kita harus punya PAD, pendapatan asli daerah. Kalau hari ini itu Bukit Batabuah itu angkanya dalam sekarang itu ada 2 miliar. Namun kalau secara keseluruhan dana desa itu kan tidak sampai segitu gitu kan, 900 juta. Jadi bagaimana kita juga harus punya nanti PAD nagari ini. Setelah saya melakukan kajian bersama dengan staf ahli dan beberapa stakeholder nagari, baik itu yang di rantau maupun yang ada di Negari Bukit Batabuah sendiri, sumber daya alam kita, lahan-lahan kosong yang ada di Bukit Batabuah apabila kita mampu memanfaatkan, maka itu akan menghasilkan lebih dari dana atau dana desa yang kita terima ini gitu, untuk PAD Negari Bukit Batabuah. Nyaman hal ini kan tidak bisa seperti yang kita ceritakan. Artinya akan banyak tantangan, proses yang harus kita lewati. Namun nanti itulah target saya nanti di sana. Kalau kita sudah punya yang demikian, kita biasa biayai masyarakat kita. Mungkin Negari Bukit Batabuah akan punya BPJS sendiri gitu kan, dan itu bisa terwujud dengan apa? Dengan kita mau untuk bekerja sama. Sehingga hari ini saya membuat slogan Negari Bukit Batabuah 6 tahun ini, yaitunya bekerja sama dan sama-sama bekerja. Artinya mari kita berikan ide-ide kita, dan setelah ide-ide ini akan kita kemas. Ada ide ini yang seluruh ide ini pasti bagus. Tidak ada ide yang tidak bagus gitu. Namun mana yang paling cocok kita realisasikan pada saat ini, mana yang untuk setahun lagi, mana untuk 2 tahun lagi. Yang untuk 1 tahun ini itu yang akan kita kerjakan, mengerjakannya secara bersama-sama. Nah, maka jadi sana kita buat slogan nagari itu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Berikan ide dan sama kita garap ide itu bersama-sama. Kita yakin Bukit Batabuah itu akan bisa mencapai impiannya untuk menjadi nagari maju di Kabupaten Agam ini nanti. Kita agak bergeser nih ya, Siap. dengan kondisi yang ada hari ini. Sudah ada enggak orang Bukit Batabuah yang terkena COVID? Alhamdulillah Ustaz, sampai hari ini belum ada. Jadi dampak ini kan luar biasa. Ya. Dampaknya luar biasa terhadap ekonomi. Apalagi kalau memang jadi Bukit Tinggi dan Padang diperlakukan PSBB, ini akan semakin membuat roda ekonomi semakin tidak bergerak. Betul Ustaz. Apa upayanya wali mengatasi persoalan itu untuk sekian ribu orang yang ada di Bukit Batabuah? Iya. Dan kalau misalnya dikatakan puncaknya itu ada sekitar bulan Juni. Ya. Puncak bulan Juni berarti sekarang dia di bulan April, Mei, Juni. Kalau ini sampai 3 bulan, ini kan luar biasa. Ya. Akan semakin banyak yang menjadi miskin. Karena ada yang hidup dengan gaji harian dan seterusnya. Ya. Apa upaya yang dilakukannya, Wali? Di sini pertama tentang COVID-19, ini kan yang terdampak itu bukan cuman Negari Bukit Batabuah atau negara Republik Indonesia, tetapi dunia hari ini yang diguncang. Sedikit saya punya pemikiran yang agak dilematis terhadap ini Ustadz. Pertama, saya tidak berani juga katakan ini adalah sebuah desainan atau rancangan dari
eh, apa namanya, tokoh-tokoh elit global. Semacam konspirasi internasional. Ya. Aha. Tapi saya tidak berani sampaikan demikian. Cuman dalam pandangan saya sendiri, pertama sekali pada 2019 Desember, Januari 2020, itu yang dikeluarkan video-video dan foto-foto yang beredar di Facebook, di Instagram, di WA, semuanya itu sangat luar biasa. Artinya orang yang terkena penyakit COVID-19 atau virus corona itu langsung kejang-kejang seperti itu, kejang-kejang lalu meninggal, mati gitu kan. Itu yang beredar semuanya. Dan setelah itu, setelah hari ini kita pelajari dan kita datangkan para ahli-ahli kesehatan, dijelaskan kemarin itu saya sudah mendatangkan, dan seluruh dari relawan COVID-19 yang dibentuk oleh Lali Negari Bukit Batabuah, yang langsung itu saya sendiri yang sebagai ketuanya. Di sana saya datangkan tim dari kesehatan, dokter yang datang mengisi, dan kita minta penjelasan COVID ini seperti apa gitu. Lalu dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan, salah satunya, misalkan hari ini saya positif, kita bersentuhan, Ustaz. Kita bersentuhan di sini, Ustaz itu menerima reaksinya itu bisa 1 minggu dan 14 hari, baru tahu gitu Baru kan. tahu, Nah, satu, yang kedua itu sudah membatalkan video-video yang beredar pada Desember 2019 dan pada Januari itu, yang di sana ya yang terkena virus langsung kejang-kejang dan meninggal gitu. Dan setelah itu yang saya lihat dari COVID-19 ini, memang yang diguncang hari ini adalah ekonomi dunia. Ekonomi dunia yang sedang dipermainkan. Seperti tadi saya tidak berani katakan siapa yang bermain di sini. Otomatis yang bermain adalah negara yang mengambil keuntungan terbesar, maka dialah sebagai skenario dari kejadian ini. Namun kembali kita kepada topik, bagaimana Negari Bukit Batabuah menghadapi persoalan ini. Dan saya punya seperti ini. Yang pertama saya lihat, baik itu masyarakat kita yang berada di perantauan maupun di Negari Bukit Batabuah pada hari ini yang kita jangkau, itu memang ekonominya agak terguncang. Namun apabila kita persenkan dari 100%, misalkan dalam biasanya pendapatan itu dalam 1 bulan itu 3 juta, sekarang bisa menjadi 2 juta atau 2,5, artinya belum lagi merosot gitu. Cuman di sini yang sangat perlu adalah sandang pangan. Bagaimana Negari Bukit Batabuah menyiapkan sandang pangan ini, termasuk negara kita, kabupaten kita, ataupun provinsi Sumatera Barat sekalipun harus menyiapkan hal ini. Dan adanya bantuan-bantuan seperti kemarin ada bantuan beras, lalu ini akan juga ada bantuan BLT dari provinsi, dan ada bantuan-bantuan lain. Kalau saya berpikir bantuan ini tidak ada salahnya, tidak ada salah. Tetapi ada sebuah program yang harus dibuat oleh pemerintah hari ini, bagaimana menyiapkan sandang pangan ini. Karena tidak akan sanggup negara kita, juga tidak akan sanggup kabupaten kita maupun provinsi Sumatera Barat sekalipun untuk membiayai setiap hari kebutuhan sandang pangan masyarakat yang ada di provinsi ini. Bagaimana dia mengatasi ini? Harus menyiapkan. Dia harus siapkan ini gitu. Makanya kalau di Bukit Batabuah saya akan melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat, manfaatkan lahan kosong. Apapun yang bisa dimakan silakan tanam hari ini. Apapun yang bisa kita makan tanam dulu. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir, atau mungkin pada 3 bulan ini, atau bisa jadi 1 tahun ini atau 2 tahun ini, kita tidak tahu gitu kan. Kan tidak ada yang memprediksinya itu cuma 1 tahun ini, cuma 2 bulan ini, tidak ada itu Ustaz. Jadi makanya kita harus siapkan. Untuk sementara waktu yang saya siapkan sekarang itu adalah saya akan buat bazar tentang sandang pangan ini, namun sifatnya adalah subsidi. Saya tidak akan berikan nanti, kecuali yang diberikan dari provinsi dan kabupaten itu akan diberikan. Tapi kalau dengan swasta yang memberikan bantuan ke Negari Bukit Batabuah,
lalu ada dari pribadi-pribadi para perantau dan pengusaha-pengusaha kita yang di luar, ataupun siapapun yang ingin berpartisipasi untuk Nagari Bukit Batabuah di dalam menghadapi COVID-19 ini, itu saya akan berikan sembako, misalkan ada beras, misalkan harga beras hari ini ada 130, itu 10 kilonya, berarti kan 13.000. Bagaimana kita mensubsidinya menjadi 10.000 gitu. Itu yang harus kita lakukan untuk hari ini. Kalau cuma bantuan lepas yang akan kita berikan kepada masyarakat, sedangkan kondisi kita belum sampai kepada titik yang paling bawah, ini akan membuat nanti nagari ataupun kabupaten tadi akan kewalahan. Dia bisa collapse nanti. Karena kehabisan. Kemarin itu saya berdiskusi dengan Pak Ismuwandi yang dari fraksi Gerindra. Itu kebetulan beliau berkunjung ke Nagari Bukit Batabuah dan kita bercerita, kalau misalkan bantuan yang diberikan hari ini adalah bantuan lepas, apa persiapan provinsi untuk selanjutnya? Lalu bagaimana kalau yang perlu kita siapkan itu adalah kita bantu masyarakat kita. Tetapi bantuan ini bukan hanya bantuan diberikan seperti itu aja. Tetapi misalkan ada lahan kosong yang bisa mereka tanam, kita kasih bibit, kita kasih pupuknya. Nah, lalu dengan itu dia bisa memanen nanti 3 bulan ke depan. Karena harus kita persiapkan. Kena ada sayur mayur dan lainnya yang perlu kita persiapkan untuk ke depannya. Kalau saya berpikirnya seperti itu, Ustaz. Dan itu program untuk Bukit Batabuah itu untuk tahap awal, nanti kita lihat ekonomi masyarakat kita yang benar-benar, artinya pertama kehilangan mata pencarian. Memang satu-satunya mata pencarian mereka lalu hilang. Dan itu yang akan kita bantu. Setelah itu memang masyarakat-masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, itu yang akan kita bantu. Itu seluruh wali jorong sudah saya perintahkan untuk kembali melakukan pendataan ulang. Karena jangan sampai tidak tepat pada sasaran. Memang kalau kita berbicara tentang COVID-19, seluruh kita yang ada di negara ini merasakan hal yang sama. Namun yang persentase kita itu berbeda. Jadi yang perlu kita bantu, yang sangat perlu itu adalah emang ekonomi yang bagian menengah ke bawah ini, Ustaz. Jadi di sana bagaimana kita bikin nanti konsepnya seperti apa. Kalau yang umumnya itu mungkin kita akan berikan dia kartu nanti, lalu dengan kartu itu dia bisa belanja ke bazar ini. Dan ini bukan langsung masyarakat akan belanja. Kenapa? Kita harus memutuskan mata rantai COVID ini. Maka di sini kita akan siapkan, kalau mungkin dalam waktu dekat kita tidak bisa siapkan aplikasi, kita manfaatkan saja dulu WA, WhatsApp itu. Jadi kita persiapkan, kita bagikan kepada masyarakat, silakan apa yang mau dia, misalkan beras 2 kilo atau minyak sekilo, telur sekian gitu kan, nanti dia cuma WA kan nama, alamat, lalu apa yang mau dibeli, nanti baru diantar langsung ke rumah masyarakat. Nah itu sehingga tidak terjadi kerumunan ya, tidak terjadi kerumunan gitu. Itu dari ekonomi. Dengan pendidikan, kalau pendidikan umum itu udah jelas. Iya. Bagi kita adalah mengaji merupakan salah satu meletakkan dasar pendidikan bagi anak-anak. Betul, Ustaz. Situlah dia belajar seluruhnya tentang bakampung, kemudian baca Quran. Yeah. Bagaimana kalau ini panjang? Tentu anak-anak ini putus belajar karena tidak ada lagi belajar ini. Betul, Ustaz. Apa yang dilakukan oleh Nagari Bukit Batabuah supaya anak-anak ini tidak terputus pendidikan baca Quran? Di sini yang pertama kita mungkin akan sampaikan kepada orang-orang tua pertama kali. Di satu, karena orang tua yang akan menjadi pengasuh anaknya di rumah, gitu. Karena sekolah sekarang diliburkan. Dan setelah itu baru tadi pagi kami berdiskusi di dalam grup Muina Nagari Bukit Batabuah, yaitu Majelis Ulama Nagari Indonesia Nagari Bukit Batabuah yang baru kita lantik beberapa minggu yang lalu. Di situ melahirkan 2 ide. Yang pertama itu ustadz-ustadz kita ini akan berceramah itu di musola dan masjid
namun memang kita tidak mendatangkan jemaah. Hmm. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kita akan menyampaikan materi-materi ini melewati WA, melewati grup-grup. Kita buat apa? Kita bikin dulu kurikulumnya seperti apa, lalu baru nanti kita data. Kan seluruhnya hari ini sudah punya HP Android dan juga punya aplikasi WA. Nah, ini melewati itu kita kirim gitu. Dan mungkin kalau bisa kita jadwalkan seperti biasa. Kita jadwalkan seperti biasa, misalkan dari maghrib sampai isya itu silakan dia menerima materi itu, silakan dibaca gitu. Atau mungkin bisa berdiskusi langsung. Nanti bagaimana teknisnya tadi belum sampai kita berbicara tentang teknis persoalan itu, Ustaz. Jadi itu termasuk persoalan adat di negeri Bukit Batabuah pun. Apabila ini terus berlanjut, maka akan terputus pendidikan adat nagari. Akan terputus pendidikan agama. Maka di sini perlu kita mulai untuk menulis. Kita mulai menulis, lalu kita sebarkan, kita bagi. Dan orang tua mengingatkan pada jam sekian anak-anak harus membaca, itu kita kirim. Mungkin seperti itu, dan itu masih dalam ranah diskusi tadi pagi, Ustaz. Karena kita tidak boleh berkumpul-kumpul dan kita diskusinya lewat WA gitu. Oke. Terakhirnya, Ya, Ustaz. Bukit Batabuah sekarang berada di lintasan jalan provinsi, Ya. dan ada masalah bagi kita itu adalah kita ini kan main surang-surang gitu. Tidak ada konsep pembangunan kawasan Ya. antara satu negari dengan negari yang lain. Ya. Bagaimana kalau tadi menyatakan Canduang menjadi sebuah menjadi pusat ekonomi baru di Kabupaten Agam. Seperti apa konsep pembangunan kawasan yang Nyawali sampaikan itu gambarannya? Seperti ini, Ustaz. Saya melihat Kecamatan Canduang itu memiliki ada 3 nagari, Bukit Batabuah, Lasi, dan Canduang Kotolawe. Ketiga-tiga nagari ini memiliki kultur masyarakatnya tidak jauh berbeda. Satu. Yang kedua, ekonomi masyarakatnya pun juga tidak jauh berbeda. Yang ketiga, geografi tempat atau wilayahnya juga tidak berbeda. Dan masyarakat ekonomi yang menengah ke atas itu berada di bagian bawah. Yang bagian arah ke utara itu ke Gunung Merapi ya, Ustaz. Kan seluruhnya itu kita berbatasan dengan Gunung Merapi gitu. Jadi di situ banyak petani. Itu ekonominya boleh dikatakan yang menengah ke bawah gitu kan. Jadi bagaimana selama ini mungkin kita mengadakan program pembangunan, itu adalah program pembangunan desa. Artinya kita membangun sendiri-sendiri. Bagaimana kita membangun secara bersama-sama yang disebut dengan pembangunan kawasan desa. Berarti kita membangun desa itu bukan hanya satu desa, tetapi ada 1, 2, 3 desa yang bersinergi untuk membuat sebuah program menjadi satu. Salah satunya karena yang sangat dibutuhkan di dalam membangun sebuah ekonomi itu adalah jalan. Transportasi gitu kan. Bagaimana kita membuat transportasi ini bukan hanya berjalan lintas ini di bawah aja gitu. Lalu bagaimana kita punya negeri Bukit Batabuah itu punya batasan dengan Gunung Merapi itu yang kita sebut dengan Jalan Pancang. Canduang dan Lasi pun juga punya. Dan di dalam RPJM Negeri Bukit Batabuah itu sudah kita masukkan bahwasanya kita akan membangun jalan itu nantinya. Yang kedua, Canduang pun juga telah memasukkan di dalam RPJM-nya. Itu sudah kita diskusikan bagaimana kita harus membangun secara bersama-sama dalam pembangunan fisik ini. Begitu juga dengan Lasi nanti ketika membuat RPJM pada tahun 2021 nanti di Wali Negeri yang setelah ini yang terpilih nanti juga kita minta untuk memasukkan supaya apa? Supaya terjalin sebuah adanya perhubungan dari satu negari ke negari lain, terintegrasi gitu. Ada integrasinya kawasan itu gitu, Ustaz. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dalam bidang ekonomi, misalkan Lasi hari ini punya objek wisata, maka di dalam itu bagaimana kita memanfaatkan objek wisata ini secara bersama-sama. Yang pertama kita bisa memasarkan seluruh UMKM yang ada di Kecamatan Canduang ini di situ gitu. Misalkan kita jadikan Bukit Batabuah sebagai produksi, lalu
Canduang Ketolai sebagai penyedia bahan baku, lalu Lasi sebagai pemasaran atau sebaliknya gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang akan kita buat ke depannya, karena kalau kata orang Minang itu kalau basamo itu insya Allah jadi. Artinya kalau kita tidak mampu sendiri kita harus bersama-sama gitu kan. Kalau sudah bersama-sama yang berat itu akan menjadi ringan, yang jauh akan menjadi dekat gitu. Itu dalam diskusi kami dengan 3 wali nagari ini, Ustaz. Apa produk unggulan UMKM dari 3 kawasan ini, tiga nagari ini yang menjadi sebuah menjadi hal yang akan bisa menarik orang untuk datang? Ya. Pertama sekali itu dari Nagari Bukit Batabuah sendiri. Nagari Bukit Batabuah itu yang dikenal memiliki ada ciri khasnya itu saka, gula merah, nah, gitu. Dan di sana ada sebuah inovasi-inovasi baru yang dibuat. Mungkin ada minuman nanti. Lalu kalau sekarang itu yang ada itu di Bukit Batabuah itu yang kita sebut dengan aji. Aji itu sama dengan kelamai, jadi kayak dodol itu. Jadi itu sudah ada UMKM kita di Nagari Bukit Batabuah yang punya. Ya mungkin itu bisa kita lakukan. Dan setelah itu saka tadi. Saka itu kita sudah mulai, saya sendiri itu membawa dosen dari MBK Tinggi dulu, Bu Sylvia Nani, beserta ada teman beliau sudah almarhum sekarang, ibu itu. Jadi kita membuat inovasi baru dari saka ini, yaitunya gula semut. Nah, gula semut ini yang pertama nilai jualnya adalah rendah kalori, dan yang kedua itu gula semut ini yang diabetes pun tidak masalah untuk mengkonsumsinya. Yang ketiga dari gula semut ini, Ustaz, itu tebu-tebu yang ada di Nagari Bukit Batabuah itu seluruhnya organik. Gitu. Ini nilai jual kita. Jadi kita bikinnya itu tanpa adanya tambahan zat-zat kimia. Dan itu rasanya pun juga lebih enak dibanding dengan gula pasir. Karena kita coba, apalagi itu kita seduh dengan teh apa namanya itu daun kawa gitu kan. Daun kawa buat teh telur dan lainnya. Itu cukup lebih enak gitu. Dan sudah ada itu pemasaran kita kemarin itu, tapi belum banyak itu ke Bandung. Ya, jadi di sana ada beberapa bisa menjadi gula apa namanya yang di hotel-hotel itu saset itu akan kita jadikan seperti itu nanti. Itu ada sebuah inovasinya. Dan mungkin bisa untuk Bukit Batabuah diantaranya itu, enggak ada beberapa UMKM lain yang membuat kayak keripik, kayak Sanjay pun juga ada di sini. Cuman ya untuk UMKM Bukit Batabuah. Lalu Lasi itu punya kopi sekarang, gitu. Lalu Canduang pun juga ada UMKM-nya di sana. Saya pun juga yang kemarin itu yang di Canduang itu. Cuman yang intinya seluruh nagarinya sudah punya UMKM-nya sendiri. Jadi nagari bersama-sama mengeroyok pemasaran untuk produk UMKM. Iya. Kayaknya mungkin barangkali ini karena waktu kita terbatas, banyak hal sebetulnya yang belum tergali ini, yang informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Terakhir mungkin untuk penutup, apa kira-kira harapannya Wali untuk orang rantau dan untuk masyarakat Nagari Batabuah? Mungkin mereka akan menyaksikan ini melalui YouTube. Ya, boleh, San. Mungkin untuk masyarakat Nagari Bukit Batabuah, baik itu yang berada di Nagari hari ini maupun yang berada di tanah perantauan, harapan saya hari ini, mari kita bersama-sama untuk membangun Nagari ini. Karena yang punya Nagari ini adalah warga Nagari Bukit Batabuah. Tidak terlepas itu berada di tanah rantau maupun yang berada di kampung hari ini. Bedanya yang di rantau dengan yang di kampung itu cuma satu, cuma beda domisili kita aja. Tetapi dan hak dan kewajiban kita tetap sama. Sehingga di sini ada satu dusun yang sudah membuat apapun, misalkan ada yang mau
ikut iuran di kampung itu ada yang mau dibuat, itu dihubungi perantau. Artinya juga ikut di dalam iuran itu gitu. Artinya sama-sama mengisi di sana walaupun berada di tanah perantauan. Dan yang selanjutnya yaitunya untuk masyarakat negeri Bukit Batabuah, tetap dengan kondisi hari ini jangan kita panik, jangan kita terlalu sampai ke tingkat stres nantinya, karena yang saya takutkan hari ini adalah yang terjadi itu ada penyakit baru ini Ustaz. Penyakit baru itu adalah COVID-19 lagi. Artinya psikologi lagi gitu kan. Psikologi masyarakat sehingga akan meningkatkan stres. Kalau sudah stres itu 3 organ kita akan diserang. Yang lambung kita, hati dan jantung. Apabila 3 organ vital ini terserang, maka penyakit-penyakit lain pun akan mudah masuk gitu. Jadi mari kita tetap waspada, kita ikuti instruksi-instruksi atau himbauan-himbauan dari pemerintah agar COVID-19 ini yang pertama tidak sampai ke negeri Bukit Batabuah, yang kedua cepat berlalunya. Dan ya mungkin mengenai dengan sedikit saya sampaikan kepada masyarakat terhadap bantuan-bantuan yang akan datang nantinya dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat nanti, tetap kita bersabar. Kita harus bersabar di sini. Yang jelas pada intinya kami di Nagari pasti memikirkan masyarakat ini. Kami tidak berdiam di sini gitu. Dan kita terus mencarikan solusi, mencarikan jalan apa yang akan kita bisa bantu terhadap masyarakat kita gitu. Kita tidak berdiam diri di sini. Bahkan sampai hari pun tadi malam pun sampai jam 12 itu Jorong itu lembur di sini Ustaz, menyiapkan data-data yang akan kita kirim untuk bantuan BLT yang akan datang dari provinsi ini. Karena nanti kita takutkan ada pula nanti yang tidak sampai kepada sasaran gitu. Namun perlu kita ketahui tidak akan semua kita yang akan dapat. Namun di luar dari sana yang sudah dapat kemarin itu mungkin bersabar dulu, kita kasih yang lain, lalu nanti ada tahap selanjutnya juga akan kita kasih yang lain gitu. Cuman insya Allah nanti kita akan coba untuk memberikan pemerataan, namun pemerataan ini juga butuh adanya tingkatan-tingkatan waktu gitu, karena keterbatasan kita. Mungkin itu harapan saya untuk masyarakat Bukit Batabuah. Mari kita bangun negeri ini bersama-sama, kita ciptakan kondisi yang kondusif di dalam negeri kita, karena kita yang akan menghuni negeri ini, kita yang punya negeri ini. Dan yang terakhir itu adalah kita telah dilahirkan di negeri Bukit Batabuah, kita minum dari air negeri Bukit Batabuah, kita pun hidup dari hasil buminya tanah negeri Bukit Batabuah. Mari kita balas semua itu dan kita dengan cara mengabdi kepada negeri ini. Kan tidak ada jalan lain kalau saya rasa selain dari jalan mengabdi kepada negeri ini gitu. Mungkin itu Ustaz. Oke Wali, terima kasih banyak. Selamat berjuang di tengah badai. Terima kasih banyak kita sudah diterima. Pemirsa Pelantah Rangmudo, itulah tadi perbincangan kita dengan Wali Nagari muda di Kabupaten Agam, Inyak Firdaus. Banyak hal sebetulnya informasi yang belum kita garap dalam pikiran-pikiran inovatif, karena memang salah satu visi beliau juga sebetulnya memanfaatkan teknologi untuk kemajuan Nagari. Ini belum kita perbincangkan, tapi suatu saat kita akan bicarakan lagi dengan itu. Dan bagi para netizen, jika ini sesuatu yang bermanfaat silahkan dibagikan, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.